Ya, oke, Pak Jibril Adam, silakan Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih ya sudah diizinkan untuk bergabung. Siap. Ini apa namanya menarik ya apa yang dibahas di Komal ini pada malam hari ini. Yang pertama mungkin saya juga dari Muslim ya, artinya juga ingin sharing-sharing dengan kawan-kawan dari non Muslim. Ingin ada pertanyaan juga sebenarnya, tapi sebelum ke pertanyaan itu sedikit saya mungkin ingin menyampaikan kepada Bang Pendi yang tadi mengambil ya ayat dari Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya ayat 81 ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, betul. 80 dan 81, Bang. Ya, bala mangkasaba sayyi'atau wa ahatat bihi dan seterusnya itu sebenarnya eh, tidak bisa diambil begitu aja Bang Pendi ayat itu. Dia itu kan bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya Bentar, yang Bang. mulai Oke, dari begini Bang Adam. ya Bang Adam, terima ya kasih ya. ya ya Sebelumnya saya berucapkan terima kasih, Bang Adam sudah naik. ya. Kita tidak mengambil begitu saja. Kalau Mm-mm. Bang Adam tadi mendengar apa yang saya sampaikan, saya sudah duluan mengambil ayat sebelumnya, Bang. Ya ya Sudah mengambil ya. dulu ayat sebelumnya. Dari Ayat ayat mana? mana itu? Ayat Al-Baqarah 80. Wa qalu Enggak, lan bukan. tamassanan nar. 7980, 7980, Iya, 81. Ya surat ya ya. Dia ya. itu kan mulai pembahasannya itu dari fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim Oke. tsumma yaquluna hadza min indillah Ya, liyashtaru bihi thamanan qalila dan seterusnya kan. ya, Itu setelah mungkin bisa dilihat nanti penerjemahannya dan tafsirnya gitu kan. Jadi ya. di sana itu dijelaskan itu fawailul lilladzi. Wailun itu kan nama neraka ya. Nama neraka dalam kami Muslim ada 7 Itu ayat yaitu berapa neraka. itu? Ya. Itu ayat berapa? 7 79 kalau nggak salah, 79. Masih Al-Baqarah ya? Iya masih sebelum ayat yang tadi itu. Jadi Tiga ayat fawailul. itu Bang nyatu, tiga ayat itu satu. Ya Oke. ya 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 Al-Baqarah, bentar Bang ya. Al-Baqarah sampai ayat 81 lah ya. ya. Sebentar Bang, sebentar saya buka juga. Kita suka dengan data-data. Sebentar Bang Adam ya, saya belum dapat. Sebentar. Oke, Bang Adam, lanjut Bang. Saya sudah dapat. Ya, ya. Jadi kan di situ kan disebutkan bahwa fawailul ladzina yaktubunal kitab. Maka Iya. neraka wail itulah tempat-tempat bagi orang-orang yang menulis kitabnya gitu kan. Menulis kitab dan mengatakan bahwa ini kitab dari Tuhan gitu. Enggak, Jadi abang terjemahkan dulu semuanya, baru nanti Abang tafsirkan. Coba. Fawailul ladzi, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ayat 79 itu. Silakan Abang. Lalu ayat yang silakan. mereka juga mengatakan bahwa neraka tidak akan menyentuh kami, gitu kan? Neraka tidak akan menyentuh kami dan seterusnya itu. Jadi kemudian baru bisa dibaca ayat 81-nya. Bala gitu kan. Allah itu maksudnya Tuhan kami, Allah itu kemudian mengatakan bukan begitu gitu. Bukan begitu maksudnya gitu kan. Bukan seperti yang dikatakan oleh ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang mengatakan ini kitab dari Allah padahal ditulis sendiri. Bukan itu kata Allah, bukan seperti itu gitu. Kemudian baru dikatakan mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar gitu kan. Maka orang-orang seperti itu yang dimaksud. Kemudian ditafsirkan bahwa itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau menyekutukan Allah, syirik itu memang dalam agama Islam. Ini yang ngomong, yang menyekutukan Allah siapa? Allahkah yang ngomong atau penafsir yang ngomong ini?
Itu kan dalam penafsirannya memang Bang. Iya, ini penafsiran, berarti manusia yang ngomong. Iya, Sementara Allah tidak ngomong. gini, bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Itu kan? Khati'atuhu. Ya, khati'atuhu. Khati itu kan salah gitu kan, kesalahannya. Betul. Melakukan kesalahan. Kesalahan yang mana? Kesalahan yang disebutkan di ayat sebelumnya. Iya. Gitu. Terus kenapa larinya kepada orang yang barusan abang bilang siapa? Ya. Jadi kembali ke yang Enggak, sebelumnya. abang gitu. bilang siapa barusan? Maksudnya? Yang penafsir bilang siapa yang barusan yang masuk neraka? Orang-orang yang Menyekutukan. di atas, ya, Abang bilang barusan yang menyekutukan kan? ya. Sementara Allah tidak mengatakan yang menyekutukan kan? Enggak, maksudnya gini, makanya kan Enggak. bala yang tadi itu kan, Allah tidak mengatakan yang masuk neraka yang menyekutukan kan? tapi kan ayat itu kan Pertanyaan bisa saya, Allah Iya. tidak ngomong yang masuk neraka itu yang menyekutukan kan? Ya, oke. Terus Kenapa abang bisa katakan yang menyekutukan yang masuk neraka? kenapa Abang kemudian mengambil ayat itu hanya mengatakan bahwa semua Saya yang sudah ambil berdosa ayat itu masuk sebelumnya. neraka? Saya sudah ambil ayat sebelumnya. Ketika orang mengatakan, oh kan neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, kami diambil dimasukkan ke surga. Ayat 81. Lalu dirimu datang, suruh baca ayat 89. Ayat 79. Nah berarti poinnya di ayat 79. Penegasannya. Nah kalau dirimu membaca ayat 79, silakan. Tidak ada, ini ayat tidak ada hubungannya dengan menyekutukan Allah sebenarnya. Terus kenapa bisa diumumkan gitu? Maksudnya kesimpulan Bang Pendi tadi kan Karena secara ketika umum, dia gitu kan. mengatakan, oh memang neraka, kami tidak masuk neraka, kami sebentar di neraka. Kalau sudah habis masa hukuman, habis dosa, diambil dimasukkan ke surga. Saya bertanya, emangnya berapa lama di neraka itu? Habis masa hukuman seseorang itu Enggak, berapa lama? itu siapa yang mengatakan begitu, Bang? Kan pertanyaan saya itu. Pertanyaan saya, berapa lama memangnya Bukan, orang itu, yang orang mengatakan- berdosa di neraka? Yang Maulana, mengatakan Pak Maulana tadi berkata begini, kan ini tadi konsep keselamatan. Gini Pak, Pak Jibril, ya, Pak Adam. siap. Tadi saya bilang, saya menawarkan konsep keselamatan atau menceritakan konsep keselamatan di dalam kekristenan. Setelah itu saya bertanya, bagaimana keselamatan di dalam kalian? Apakah amal ibadah itu bisa menyelamatkan kalian? Kan tidak, dia bilang juga tidak. Tetapi dia bilang, Bang Pendi bilang, mana yang pasti akan lebih banyak? Apakah kiri atau artinya dosa perbuatan dengan amal yang kita lakukan? Dia bilang udah pasti kiri, berat sebelah. Lalu ditanya, lalu bagaimana kalian bisa kembali masuk ke surga? Kami memang akan dimasukkan ke dalam neraka dulu nanti sampai selesai masa penghukuman kami. Kan itu tadi yang dikatakan. Lalu Bang Pendi bawakan ayat ini. Tidak, dikatakan tadi di ayat 80 tidak seperti itu. Ya, tetapi kalian kekal itu di ayat 81. Nah, kalau Ya. kita mau coba cermati ayat ini Pak dari 79 ya. Kita harus lari dari 79 kalau menurut saya, kita nggak bisa dari situ. Ya kan, betul ya? Ya, Enggak, 79. itu kalau menurut saya itu kan tadi udah saya sampaikan kan bermula dari 79. Iya, Jadi betul, kan, betul. Jadi ayat yang ke-80 itu kan sambungan dari 79. Betul. Nah, Siapa yang mengatakan diri seperti itu? Ya orang-orang yang menulis kitab sendiri lalu mengatakan dari Allah. nah, itulah yang kita bilang. Ketika tadi Pak Maulana itu mengatakan demikian, dia masuk ke dalam di ayat 79. Orang-orang itu mengatakan ini dari Allah, ini yang diajarkan kepadanya. Artinya ketika dia menawarkan konsep itu kepada saya, dia menjualnya dengan murah ya, supaya saya gampang percaya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, ya. Lalu dikatakan di ayat 80, kenapa? Kan mereka tadi Pak Maulana bilang di ayat 80, Pak Maulana masuk ini secara tidak sadar, dia masuk ke ayat 80, dikatakan gini, neraka itu kami hanya untuk mencuci dosa, tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Artinya kata beberapa hari saja di sini ya,
kita tahu itu adalah sebagai konsekuensi dosa tadi. Berapa lama sesuai dengan dosa yang diperbuat. Kan itu tadi, Pak. Nah, baru dibantah sama Bang Pendi, dia bilang, bukan demikian. Kamu tidak dicuci di dalam neraka seperti itu beberapa hari saja, kemudian setelah dosamu selesai baru kamu diajak ke surga. Tidak, dikatanya di dalam ayat 81. Tetapi siapa yang sudah berbuat dosa dan keburukan, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal, tidak akan pernah diangkat dari neraka. Gitu. Oke, ini langsung aja saya tanggapi ya, sorry ya. Jadi kan ini seakan-akan kemudian ditarik pendapat Pak Maulana itu ke 80 kan, begitu maksudnya Pak Bang Nabirong gitu kan. Itu kan. Padahal bukan itu. Tidak. Pak Maulana sendiri yang ngomong begitu. Maulana yang ngomong gitu. Nah, berdasarkan omongan Pak Maulana, itu sebenarnya sudah tercatat di dalam surah Al-Baqarah ini, Pak. Cuman tanpa sadar dia sebenarnya masuk ke dalam ayat 80 tadi. Nah, di awal dia mengatakan itu kepada kami, menawarkan konsep keselamatan itu yang saya katakan di ayat 79. Baru masuk ke 80. Nah, dijawablah sama Bang Pendi di ayat 81. Tidak demikian kata Allah. Nah, itu jawabannya Bang Pendi itu di ayat 81. Gitu, Bang. Iya, oke. Jadi gini, kalau tentang keselamatan di Islam itu kan, setahu saya. Jadi istilahnya ada penjelasannya dalam hadis bahwa barang siapa yang ada dalam hatinya sekecil zarrah saja, sekecil debu saja keimanan kepada Allah gitu kan, maka dia akan masuk surga. Begitu. Itu keyakinan di kami. Memang ketika orang berdosa, kami juga tidak perlu harus ada penyelamat ya, seperti yang di Kristen gitu kan. Kami bisa mendapat ampunan langsung dari Allah gitu. Ketika kita bertaubat. Allah, innallaha ghafurur rahim, di berbagai ayat gitu kan. Allah Maha Pengampun gitu. Jadi secara langsung kalau ditanya keselamatan, jika kami berbuat dosa, kami bertobat dengan taubat nasuha gitu, Allah kabulkan taubat kami. Di mana ayatnya itu? Dosanya. Itu di situ masih insya Allah loh, Bang. Kalau Abang kutip surat ayat tentang nasuha, coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya akan bacakan. Oke, taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Sebentar dulu. Ketika Abang bilang taubat nasuha, tubuh taubatan nasuha. Tobatlah kamu seperti taubatnya nasuha. Coba Abang kutip dulu ayatnya, coba. Oke, mungkin kalau saya kutip ditodong seperti ini, saya nggak ingat persis ayatnya, Bang ya. Tapi kan intinya, memang kalau dibilang nggak pasti juga akan dikabulkan gitu. Nggak pasti kan? Nggak pasti kan? Enggak. Nggak pasti. Artinya mudah-mudahan kan? Makanya dalam bertobat itu ada syarat-syaratnya. Tidak boleh mengulanginya lagi, gitu kan? Oke, coba Abang buka sekarang. Surat At-Tahrim. Ayat 8. Ini tentang tobat nasuha, Abang bisa catat itu. Ini kita bukan untuk saling menjelekkan, saling menjatuhkan, Abang ya. Bang Adam, kalau Abang Adam itu. Bang Birang, Bang Pedi, aku lupa loh. Coba di handphone satu lagi masih kos-kosan nih handphoneku nih. Ada ayat di Quran atau? Gak kedengeran suaramu, Bang. Enggak. Oh, ada ayat. Gini dengar, Bang. Dengar. Gini. Data aku kan lagi lenyap nih, lagi ndekos lah handphone. Maksudnya ada ayat kalau tidak berdosa itu tidak akan bisa diampuni gitu. Jadi di situ tertulis pokoknya diwajibkan berdosa. Jangan lari ke sana dulu, jangan lari ke sana. Oh, nggak usah ke situ. Jangan. Itu tuh nggak nyambung. Ayat berapa, Bang Pendi? Oke. Ayat 8 Abangku, Bang Adam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Saya tidak akan baca sampai selesai ya.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ini kata Allah, bukan kata manusia ini. Ya, ya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi. Mudah-mudahan, Ya. Bang, belum pasti. Ya. Ini sudah bertobat, benar-benar bertobat, semurni-murni bertobat. Masih mudah-mudahan. Ini kata Allah. Ini. Kalau bertobat semurni-murni tobat, memang benar kami tidak ada yang menjamin tuh Allah akan mengampuni itu nggak bisa Lah. dijamin. Berarti kemana kalau tidak bisa Insya dijamin oleh diampuni Allah? gitu. Kalau Allah saja tidak bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin? Bukan begitu, Bang. Asa itu kan bukan berarti tidak kan? Ini Asa mudah-mudahan. itu artinya. Arti mudah-mudahan apa? Iya, berarti itu kan bukan ditutup pintunya sama Allah. Saya tidak tanyakan, ketika Allah mengatakan, bertobatlah kamu dengan tobat semurni-murninya. Oke, artinya tobat dengan Ya. sungguh-sungguh. Mm-mm. Apalagi kata Allah? Asa. Semoga. Mudah-mudahan. Ya. Apa arti mudah-mudahan? Mm-mm. Belum pasti, Bang. Ya mudah-mudahan. Iya, memang Belum pasti kan? nggak akan pasti. Belum pasti seseorang yang bertobat itu kemudian langsung diampuni. Kalau itu kan antara antara Allah dengan si hamba ini, kan gitu kan? Ya. Hanya Allah dengan hamba ini yang tahu tentang itu. Kan begitu. Mana ada orang tahu sudah dihapus dosanya hari ini atau sudah dicatat ketika amalnya harusnya- atau tidak? Ya, terserah lah ya. Tapi saya hanya membaca itu ayat ketika Gini Bang, Abang ini dalam ibadah pun, bentar, artinya sekalipun Bang Adam, ini kata Allah bukan kata manusia. Sekalipun Ya. Bang Adam sudah bertobat dengan tobat yang semurni-murninya bertobat, di situ Allah belum memberikan satu kepastian keselamatan kepada Bang Adam. Gini Bang, itu kan Jangan bahasanya kan jangan. Kalau Abang bilang begini, Bang, Enggak, itu sudah lari ke penafsiran. Sudah lari itu lagi perintah ayatnya. itu, Bang. Itu kan perintah. Tubu ilallah ya kan? Taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, kan gitu, Bang. Semoga Allah mengampuni dosamu, kan begitu. Ya, artinya mudah-mudahan kan. Allah belum pasti mengampuni Iya, dosa ya. sama juga misalnya dengan ayat ketika kami berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu juga begitu. Semoga Ya. kamu menjadi orang yang muttaqin, bukan berarti orang yang udah berpuasa itu udah pasti jadi orang muttaqin. Kan begitu. Iya. Ini juga begitu. Ketika Itu lain. seorang Kalau bertobat, Allah kalau ayat itu perintahkan- lain, Bang. Kalau ayat yang Abang baca barusan lain. Kalau ayat yang tadi surat At-Tamrin itu tentang pertobatan manusia, tentang pertobatan seseorang, Iya. ya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan begini. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 67. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Artinya, Allah tidak memberikan satu kepastian keselamatan kepada orang yang bertaubat. Penekanannya itu mudah-mudahannya. Kepastian keselamatan diberikan oleh Allah itu belum ada. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Itu Itulah. saja dari saya. Saya habis ini Ya. saya sudah cukup ya. Ini Ya. kalau banyak saya bicara kena peringatan nih akun. Bang Nabirong, Bang Talam silakan Bang Nabirong. Ya, biarin dulu. Bang itu nanggapin Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Ya, jadi itulah ini kan semacam memberikan semangat kepada kami umat Islam ketika bertobat itu dengan sebenar-benar tobat. Tapi bukan berarti Allah kemudian tetap tidak akan mengampuni. Kan begitu. Jadi ketika kita benar-benar bertobat dianggap oleh Allah sudah nasuha, Allah akan ampuni. Begitu kira-kira Bang, keyakinan kami. Jadi bukan berarti Allah tuh nggak akan mengampuni gitu. Diampuni, tapi kalian tuh harus tobat dengan benar-benar. Itu maksudnya penekanannya dalam ayat itu
taubat kalian itu harus benar gitu. Bang, di Bukan ayat berarti Abang, ambil apa sih kurang ayat tadi? kesimpulannya. Apa kekurangan ayat tadi yang saya bacakan Kenapa? di dalam surah At-Tamrin? Maksudnya kurang gimana, Bang? Kurang penekanan apa lagi di surah At-Tamrin ayat tadi yang saya bacakan? Bertaubat Bukan. semurni-murninya. Iya, tapi kesimpulan yang abang ambil itu kan seakan-akan nggak ada jaminan gitu kan? Ya memang tidak ada jaminan. Buktinya Iya, Allah memang nggak ada sendiri, jaminan. buktinya Allah sendiri Oke. mengatakan mudah-mudahan. Maksud saya gini, bukan berarti kan Allah menutup pintu tobat. Saya tidak Maksudnya tahu itu Allah yang menutup jelas. tobat. Kamu sudah penafsiranmu sendiri. Kamu sudah penafsiranmu Iya, sendiri. maksudnya Di situ Allah sudah kami jelas kan mengatakan mudah-mudahan, bukan pasti. Ya, kami berkeyakinan Silakan kamu berkeyakinan mudah-mudahan, ya tidak masalah. Kami juga ketika tidak memaksakan. taubatan nasuha Cuma ini kan telah ruang tercapai, diskusi ya. Allah Ruang akan diskusi ampuni. tentang ini kan ruang diskusi tentang Ya. kepastian keselamatan. Ya, Bertobat benar, semurni-murninya. Ketika Abang Benar. berkata tadi penekanan di situ, justru di dalam Ya. penekanan itu tidak ada kepastian. Tidak ada Itu kan tidak ada kepastian. penekanannya dalam ayat itu supaya kami bertobat dengan benar-benar, bukan berarti hari ini tobat Itu kan sudah besok bertobat bertobat. benar-benar. Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang Iya. berkata, Tapi sekalipun kata-kata engkau sudah asa, bertobat, benar-benar Ya. bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Siap. Tapi kata-kata asa bukan juga berarti menutup asa kami untuk Allah Bang, mengampuni kalau kami. saya berkata kepada Abang ya, Bang Jibril Adam, kalau Ya. Bang Jibril Adam bekerja sama saya, mudah-mudahan saya kasih gaji nanti. Abang mau? Iyalah. Itu Nggak kan mau. berarti Pasti bukan- Abang nggak mau. Pasti Abang bilang, kasihlah. Ya, kan belum yakin dah Bang terima Nah, gaji yang pada saya. abang maksud dari sampaikan Udahlah ke saya Bang tadi Nabi dong, apa? silakan. Yang abang maksudkan ke saya tadi apa itu? Dari misalnya kamu kerja sama saya, Mudah-mudahan jadi tidak ada kepastian. Mudah-mudahan tidak ada kepastian. apakah Mudah-mudahan. maksud Bang Pendi supaya saya bekerja dengan baik atau gimana maksudnya? Atau memang Bukan, belum tentu. Nah, oke. Ya. Karena itu masih ada perdebatan tentang mudah-mudahan dan bagaimana selanjutnya ya. Ya. Tetapi ini yang Yesus sampaikan. Ini yang Yesus ajarkan kepada kami. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 36 ya. Nanti Abang boleh catat, Bang. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Ya, baru saya bukakan lagi. Banyak sebenarnya ayatnya, cuma saya bukakan yang sedikit-sedikit saja. Ya. Dan di 1 Yohanes 5, boleh kita lihat ayat 11 atau 12 boleh. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus ya. Barang siapa memiliki anak, ya, yang percaya kepada dia, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Nah, ini berbicara kepada kehidupan kekal. Yang Bang. artinya, Satu ayat lagi tolong baca Bang, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Oke, Yohanes 10 ayat 28. Oke. Biar kita lihat bagaimana karya Terima kasih, Bang Alan. keselamatan, ya, karya keselamatan itu di dalam kekristenan, ya. Siap. Oke. Yohanes 10 ayat 28 Abang boleh catat juga. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, kebinasaan itu yang disebut dengan kematian. Kekal itu adalah yang orang lebih banyak kenal dengan apa namanya? Neraka, Pak, ya. Nah, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, lalu dikatakan ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, seperti itu. Jadi itulah jaminan keselamatan yang Tuhan kami berikan. Tidak ada mudah-mudahan di sana, tetapi dia memberikan keselamatan dengan percaya kepada Yesus.
bahwa dia akan memiliki kehidupan kekal. Itu Bang yang bisa Oke, kami bagikan. terus Silakan. oh iya iya iya. Jadi gini ya, seandainya ini ya, ini seandainya gitu kan. Ya, Seandainya saya katakan kayak tadi lah, atau abang lah, atau siapa yang lain lah ya, seseorang kemudian percaya dengan Yesus gitu ya, kan itu syaratnya tadi kan, mendapat keselamatan gitu kan. Dia udah percaya dengan Yesus, terus hari ini besok dia ingin melakukan dosa gitu, dengan keyakinan Ingin. bahwa ya jangan Ingin ya, dipotong ingin. dulu Bang, jangan dipotong dulu Bang. ya itu kan, saya akan melakukan dosa A misalnya, apalah yang dalam Kristen tidak boleh gitu kan. Oke. Dengan keyakinan dia ini kan udah dijamin bahwa saya dengan beriman aja udah pasti masuk surga gitu kan. Dia lalu jadi penjahat lah di dunia ini. Apakah dia tuh tetap masuk surga begitu? Oke, saya ambilkan ayatnya dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Mm-mm. Ya. Dikatakan begitu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hmm. Nah, perhatikan Bang. Ya. Saya kutip lagi ayat yang tadi saya bawakan, Yohanes 3 ayat 36. Kita perhatikan Bang ya. Ya. Ini harus menjadi perhatian ya. Ya. Pertama ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup kekal. Koma ya. Mm-mm. Nah, tetapi ini harus menjadi perhatian. Tetapi barang siapa tidak taat. Nah, tidak taat kepada anak. Tadi kan dibilang kan, barang siapa percaya beroleh hidup kekal. Mm-mm. Tetapi ada tetapinya Pak, masih koma tuh. Mm-mm. Tetapi barang siapa tidak taat ya, perhatikan di situ. Tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Yesus sudah jelas sekali mengatakan, kalau kau percaya kau akan beroleh hidup yang kekal, tetapi kau harus hidup taat. Makanya dikatakan di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu itu Oke, yang sudah oke. kau terima itu. dengan takut Sorry dan Bang, gentar. sorry Bang. Saya Gitu. nangkap poinnya. Saya tanya Ya, lagi. silakan. Nah, saya tanya lagi kan. Kalau memang seperti itu, kasus yang saya contohkan tadi itu, dia beriman pada Yesus, tapi dia berbuat jahat, itu masuk kemana tuh dalam Ya, agama Kristen? itu tadi yang 336 itu kan saya sudah bilang Bang. Masuk Ya, kemana? dalam murka Allah. Kan dibilang begini. Neraka berarti. Iyalah, dalam murka Allah kita sebutnya gampang lah ya. Enggak, Tetapi maksudnya barang mudahnya kami pahami itu apa? Neraka. neraka lah, anggap neraka. Murka Allah ada di atas. Jadi gini, tetapi barang siapa tidak taat. Tadi kan pertama dikatakan barang siapa percaya. Udah percaya, Ya. oke. Tetapi siapa tidak taat, artinya seperti abang bilang, habis dia percaya sama Yesus, tiba-tiba dia kesana kemari berdosa dan lain-lain. Ya. Artinya dia tidak taat. Ya, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa saya ambil kesimpulan ada neraka juga bagi orang Kristen yang berbuat dosa walaupun dia beriman pada Yesus. Oh enggak Bang, gini Bang, saya tambahkan. Gimana tuh? So, enggak. Maksudnya gini, istilah dia percaya sama Yesus. Ya. Tetapi ada orang-orang yang memang yang abang anggap ini adalah orang Kristen, Bang Pendi, yang orang percaya Yesus itu. Apakah mereka bisa masuk neraka? Jelas. Masih Begini, banyak Bang. kenapa? Katanya tadi udah dijamin. Baru Bang Pendi bisa. Ya, gini Bang Jibril Ram gini. Ya. Tadi abang kan sudah dengar penjelasan Bang Nabirong ya. Mm-mm. Nah, apakah orang yang percaya kepada Yesus masuk neraka? Tidak. Tidak. Percaya yang bagaimana sih? Yang dimaksud dengan percaya bagaimana sih? Oke. Yang tadi percaya, yang pertama, Ya. ya percaya dalam hati. Yang kedua, mengaku dengan mulut. Yang ketiga, melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Oke, itu sama dengan keimanan kami. Sama dengan keimanan kami. Saya tidak Oke. ini ya. Tetapi kalau orang tersebut hanya percaya di mulut, Mm-mm. mengaku percaya, tetapi ciri-ciri orang percaya tidak ada, Mm-mm. itu kemana? Percaya di mulut, tapi ciri-ciri orang percaya nggak ada. Iya. Gimana maksudnya tuh? Itu sudah jelas. Kristen KTP kah? Dia Kristen karena KTP. Kristen dia karena keturunan. Kristen karena lingkungan. Pada hakikatnya dia tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Tetapi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, orang itu punya kuasa untuk melawan dosa.
Itu gimana lagi? Jadi tidak mudah orang itu melakukan dosa. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan orang itu. Ketika Artinya melakukan dosa, orang- Roh Kudus yang mengingatkan, itu dosa. Ketika melakukan dosa, ada Roh Kudus mengingatkan, itu dosa. Dan dia nggak akan melakukan. Tidak akan melakukan. Berarti ada dong orang Kristen yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Ada. Semua. Iya. Bagian. Tapi kalau Tidak misalnya semua dosa-dosa lah. yang seperti dosa bagaimana itu pasti ada lah yang namanya manusia. Ya. Itu bukan dosa atau gimana itu? Dosa. Itu Tetap dosa, dosa. Bang. Makanya dikatakan Oke, saya datang minta tanya. ampun. Oke, saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada orang Kristen yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Kan tadi diingatkan terus tuh kan? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, Bang. Iya, katanya tadi kan ketika dia beriman, dia kan diingatkan oleh siapa tadi? Roh Kudus ya, gitu ya. Iya, betul. Akan selalu diingatkan. Dan Makanya kata Bang dikatakan, Pendi, orang itu punya kekuatan untuk menghindari dosa itu. Berarti ada dong orang yang nggak pernah berbuat dosa. Gimana tuh? kemungkinan ada. Saya belum menemukannya. Kemungkinan ada kalau seperti yang Abang bilang. Kemungkinan ada, kemungkinan Ya. enggak juga. Iya, tetapi begini, kan tadi kan saya katakan, Yesus memerintahkan apa sih? Tetaplah jaga keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya begini, apapun yang engkau lakukan dalam keseharianmu, kau Iya, harus kalau menjaga itu di kami keselamatan pun dengan ada takut itu, dan Bang. gentar. Kalau Nah. kalau teori itu di kami pun ada itu. Kami Nah. juga diperintahkan tuh itu. Itu bukan teori, bro. Enggak, maksudnya tadi kan jadi Itu ayat. membingungkan Itu ayat ya. Alkitab, bukan teori. Jadi membingungkan antara Apanya yang membingungkan? saya masih bingung dengan tadi kan penjelasannya kalau percaya kepada Yesus, anak Tuhan itu, maka sudah pasti apa tadi akan mendapatkan kehidupan yang kekal dimaknai Oh, sebagai iya. surga. Kalau nggak salah saya Iya. begitu tadi ayatnya kan. Iya. Lalu bagi yang tidak taat kepadanya Mm-mm. itu akan neraka gitu. Jadi Iya. gimana itu ketika ada orang yang dia percaya Yesus, Itu ayatnya kan sudah disampaikan oleh Bang Nabirong. dia percaya Yesus, Itu kan ayatnya sudah disampaikan. iya. Terus gimana dengan orang yang saya sebutkan tadi tuh? Kemana arahnya? Dia percaya Yesus, tapi dia berbuat dosa. Orang yang percaya, tidak mungkin orang itu berbuat dosa. Ah, itu tadi dibilang orang Kristen. Orang yang percaya. Orang yang percaya. Ini Oh, contohnya tanya tadi. kamu ya. Kamu tidak percaya, kamu bukan Oke, orang Kristen. oke. Sebentar, langsung sebentar. aja. Saya ingin mengajak langsung kamu aja. untuk berpikir. Sorry. Ya, Boleh nggak? Bang Boleh, Fendi, boleh. Sebentar. Saya langsung aja. ingin Bang mengajak Fendi. kamu untuk berpikir. Oke, saya juga Ya, masalah- sama. Saya ingin Iya. berpikir juga. Oke, masalah orang percaya ya. Masalah Iya, percaya iya. ya. Saya tanya ke Oke. Bang Pendi. Bang Iya, Pendi percaya dengan Bentar Yesus. dulu, saya jelaskan dulu sama kamu supaya kamu paham. Oke, Ini kita silakan. bicara masalah percaya. Silakan. Kenapa kamu nggak mau masuk gereja? Maksudnya? Kenapa kamu tidak mau masuk gereja dan kenapa kami tidak mau masuk masjid? Abang tanya saya. Iya. Kenapa kamu tidak mau masuk gereja dan kenapa kami tidak masuk masjid? Kenapa saya tidak mau masuk gereja? Itu pertanyaannya. Iya, dan kenapa kami tidak mau masuk masjid? Saya mau masuk gereja, tapi bukan untuk beribadah seperti Kristen. Iya, kenapa? Enggak, maksudnya jangan tanya kenapa saya nggak mau. Bisa jadi saya mau kan masuk ke gereja. Enggak, mana ada mau kau. Kau itu sudah lari-lari kau, tidak berani jawab. Kau itu bertakiah. Bukan, pertanyaannya itu yang membingungkan. Oke, saya ulangi ya. Oke, kalau kamu berlari daripada situ ya. Oke. Kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Yesus? Kamu Karena tidak saya mau mengakui Yesus Tuhan. Kenapa? Ya, oke. Karena saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak mengakui. Begitu juga kami. Orang yang percaya, dia pasti melakukan. Tidak mungkin orang yang tidak percaya melakukan. Paham? Nah, itu kan semacam keimanan. Enggak itu paham yang- enggak? Ini saya beriman Paham. nih. Saya tidak Saya beriman paham. kepada Tuhanmu. Saya paham itu. Ya. Saya paham tidak itu. yakin kepada nabimu. Kenapa? Karena saya tidak percaya. Oke. Kenapa saya harus yakin? Saya Kenapa paham. saya harus beriman? Kalau paham. saya percaya, saya pasti beriman dan saya pasti ikutin. Mm-mm. Orang yang tidak Oke. percaya, tidak mungkin dia itu melakukan. Oke, berarti kan Dan orang itu pasti lari daripada apa yang diperintahkan. oke, ini saya jawab ya. Saya Silakan. tanggapi ya. Saya tanggapi. Silakan. Ini kan jadi berbeda dengan penjelasan Bang Nabirong.
Tadi di sana ada istilah percaya, ada istilah taat. Ada istilah percaya pada Yesus, ada yang tidak taat pada Yesus. Ini datang Bang Pendi seakan-akan menggabungkan orang yang percaya pasti taat. Itu lebih bingung lagi itu. Terus Iya, kalau dia Kayak gini aja. percaya dia pasti Gini, taat. gini Bang Penny. Kau kan pakai berandai-andai tadi kan. Kau tadi pakai berandai-andai kan, ya kan? Apa nih Jibril, kau pakai berandai-andai. Izin. Kau percaya nggak sama bapakmu kalau itu bapakmu? percaya? Oke. Kau percaya nggak ketika bapakmu ngomong, Jibril, kau nanti hati-hati di jalan ya. Kalau ada polisi tidur nanti tabrak aja. Itu apa yang kau lakukan? Gimana? Kau Jibril, kau hati-hati nanti di jalannya berkendara ya. Kau nanti lewat kiri nanti di sini. Kalau ada polisi tidur nanti hindari aja pelan-pelan kau di situ. Itu gimana? Hindari polisi. Kau ikuti nggak? Iya, kalau ketika ada polisi tidur dan ada rambu hati-hati di situ, ada pesan bapakmu di situ. Jibril, kau kan udah percaya bapakmu nih, bahwasannya itu bapakmu ngomong, deh, Jibril, kalau kau nanti berkendara ke sana, kau pelan-pelan ya. Ada polisi tidur nanti di situ, kau pelan-pelan ya. Kau pelan-pelan atau enggak? Iya, pelan-pelan. Di situ kau menaati bapakmu atau enggak? Menaati. Ya udah. Kalau kau udah menaati percaya kepada bapakmu bahwasannya dia adalah bapakmu, dan ketika ada bapakmu memberikan aturan dan kau ikuti, disitulah kau taatnya. Seperti Iya, juga iman itu kita, kami. kalau di Nggak nyampe, nggak nyampe pikirannya ke situ. Sebentar. Sebentar. Sebentar, Jibril. Makanya itu tadi kan analogi ke manusia sosial. Makanya di situ tadi, ketika kami Kristen percaya kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus kami itu, ketika ajarannya itu adalah ketaatan yang harus, aturan dan juga ajaran yang harus kami lakukan menunjukkan ketaatan kami. Di situ. Iya. Oke? Oke. Jangan berandai-andai lagi. Itu kan Karena gini. kalau seandainya Kalau tentang itu, Bang Talam, kenapa mereka berandai-andai? Karena semua andai-andai. Mudah-mudahan. jangan menjudge seperti itu, Bang. Kita udah bahas itu Mudah-mudahan. tadi. Sekarang kan kita pembahasannya ke keselamatan yang dibahas Bang Nabirong. Sudah jelas keselamatan dalam iman kami. Oke. Pasti. Mengenai dosa itu urusan dia dengan Tuhan. Kasih dong giliran saya sekarang menanggapi, ya kan? Kan Bang Kue Talam tadi udah jelasin itu. Saya nggak membantah itu. Memang ketika beriman kan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban. Tapi yang kita bahas itu bukan itu sekarang. Yang kita bahas adalah Ada enggak? Kamu pernah enggak mendengar mudah-mudahan tadi dalam iman kami, dalam kitab kami, dalam ayat-ayat yang kami imani? ya makanya ketika tidak ada Enggak. Kamu jawab dulu. Coba kamu jawab. Ada enggak kamu dapatkan satu ayat yang dibacakan oleh Bang Nabirong? Di dalam iman kami ada kata-kata mudah-mudahan. Nggak ada, nggak ada. Ya sudah. Bukan ya sudah, Bang. Maksudnya Ya sudah tidak ada. Kalau orang itu melakukan, kejarlah ketaatanmu itu. Ya oke. Sekarang saya tanggapi ya, jangan dipotong dulu kalau boleh. Sekarang masalahnya ketika tidak ada mudah-mudahan dikatakan pasti, tapi ketika saya pertanyakan tentang kepastian, jadi bingung lagi di situ kan? Di mana bingungnya? Nah, bingungnya tadi yang itu. Satu bilang keselamatan, kemudian ketaatan masuk ke situ. Orang yang kalau orang percaya, bro, orang percaya itu pasti jangan taat. dipotong dulu, Bang. Saya harus potong karena kamu tidak paham dari tadi. Saya orang percaya pasti taat. Ya, kalau namanya percaya pasti taat. Enggak pasti. Kalau tidak percaya, kalau tidak taat, ngapain dia tidak mungkin taat kan? Itu percaya pasti, saja tidak, Bang. kenapa taat? Pasti itu. Kenapa Enggak enggak gini, pasti? bro, enggak, kamu enggak paham-paham, ya. Saya tidak akan habiskan waktu saya bersama dengan kamu, ya. Ya, enggak Kamu masalah. tidak mungkin taat apabila kamu tidak percaya. Tetapi kamu pasti taat ketika kamu percaya. Makanya saya tanya tadi Kamu tidak mungkin, saya sekali lagi saya sampaikan kepada kamu, ya. Habis ini saya turunkan kamu. Kamu Boleh. tidak mungkin taat kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu percaya, kamu pasti taat. Enggak, kalau saya enggak. Ada orang yang percaya tapi enggak taat. Berarti itu bukan orang percaya. Gini Bang, gini ke situ. Sebentar, jangan lagi kasih kesempatan. Kalau tidak percaya, tidak mungkin taat. Digabungkan antara percaya dengan taat. Tidak. Orang percaya pasti taat. Makanya Itu namanya saya percaya. tanya, Ya, Alkitab mengatakan iman tanpa Bang perbuatan. Pendi, saya mau langsung. Enggak. Kamu enggak nyampe-nyampe. Enggak fair ini. Saya enggak dikasih kesempatan. Terserah kamu, terserah. Fair mau tidak fair, terserah kamu. Ya.
iman tanpa perbuatan, kata Alkitab. Iman tanpa perbuatan. Apa kata Alkitab? Mati. Mati. Sia-sia. Sia-sia. Itu iman tanpa perbuatan. Makanya saya katakan dari tadi, tidak mungkin kamu taat karena kamu tidak percaya. Contohnya, kamu mau nggak masuk ke gereja saya? Tidak mungkin saya bilang kan kamu masuk gereja saya, tapi kamu bilang apa? Saya mau masuk gereja kamu, tapi saya tidak mau beribadah. Saya mau masuk ke... Iya, tapi kamu tidak mau beribadah kan? Artinya kamu tidak kita percaya, memang makanya kamu berbeda, tidak mau beribadah. Kita memang berbeda. Kalau dibilang saya kenapa nggak masuk Makanya gereja? saya bilang kamu tidak taat karena kamu tidak percaya. Kalau kamu Iya, percaya, kamu pasti taat. Silakan turun. Saya tidak akan menghabiskan waktu saya bersama dengan kamu. Saya mau kasih contoh penting ini, Bang. Jadi gini, Ya, gini. jadi Sebentar, Bang. Saya udah turun ya. Saya mau kasih Saya contoh turunkan. kayak gini. Ya, saya mau kasih contoh seperti ini paling mudah ya. Kalau orang pernah bungee jumping atau apa, ya kan? Ya, olahraga ekstrim, dia pasti paham ini. Seperti orang terbang layang nih, kan dia kan biasanya digendong ya. Biasanya pertama digendong. Kalau kita percaya nggak orang itu bisa membawa kita terbang? Bisa. Tetapi dia akan bikin satu aturan. Kamu harus ikut apa yang saya arahkan. Kan gitu. Nah, kalau kita percaya pasti kita ikut apa yang dia bilang. Gitu. Kamu diam aja, pegangan aja, selesai. Gitu kan. Tetapi kalau kita nggak percaya, ketika kita baru terbang sedikit, pasti kita udah ketakutan dan pasti kita akan meronta. Pasti kita akan pengen turun atau apa. Karena kita tidak percaya sama dia. Pasti kita melakukan apa yang sudah dikatakan kita, kamu diam saja, pegangan saja, pasti kamu selamat, aman gitu kan. Tetapi karena kita nggak percaya sama dia, kita akan meronta, mungkin kita bisa lompat. Daripada gua nanti terbang lebih jauh, lebih tinggi, mati, mungkin gua bisa lompat. Nah itu yang dikatakan percaya dan taat. Apa yang dia. Pegangan Nah, itu itu adalah bentuk ketaatan dia. Betul, itu maksudnya. Apa yang disuruh pasti dia ikutin. Pasti diikutin. Tapi dia tidak paham dari tadi apa yang dikatakan itu. Gitu. Bagaimana mungkin Selalu kita pakai taat kata sementara kita pengandaian tidak itu. percaya? Pengandaiannya terlalu ke pengandaian dia ya, menurut saya. dia pengandaian itu terlalu 3 langkah ke depan, Bang. Jauh, Maka iya Abang terlalu tadi udah jauh, jelasin, betul, Bang betul, Biro, betul. Bang Pendi juga dong ngomong, Bang Birong juga borong. Ketika ada udah yakin nih dan percaya, diliputi dengan ketaatan. Nah, dia kan mengandai lagi. Bagaimana kalau dia udah percaya tapi berbuat dosa? Ya itu kehendak bebas dia. Berarti dia tidak benar-benar yakin dan percaya dan tidak benar-benar yakin dan taat akan aturan itu. Itu ini malah stepnya mau lari ke 5 angka, mau berandai nih seandainya kau roti udah kumakan, ku celupin kau pakai teh celup sosro. Itu Bang. Nggak, gini Bang Talam. Sebenarnya ya gampang ya, di Matius 5 ayat 48 pun itu sudah tertera ya, sudah dikatakan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kan seperti itu, Pak. Jadi Datang lagi dia nih, silakan. gitu. Silakan diulang. Bang Talam sama Bang Nabiro. Woi, masuk lagi. Alhamdulillah. Oke, makasih ya. Bang Birong. Enggak, tadi kau ngomong apanya, Talam? Roti gimana? Udah kusiapkan ini besar-besar roti dulu. Aduh, seandainya dia di roti, seandainya dekat. udah aku celup ke kopi. Seandainya Ini dekat kopinya. Aduh. Tuh, itu kopinya udah Tuhan. ada. Aduh, Apa ini? Tuhan. Aduh, Bang Alek. Ampun. Aduh Bang Alek, tolong Bang Alek. Bang Alek, tolong kirimkan roti Bang Alek ke atas Bang Alek. Aduh Bang Alek, mana Bang Alek nih, kirim roti dulu Bang Alek ke atas. Kalian lanjut. Ini saya boleh ya? Jibril, gini loh Jibril, ketika kau beranalogi dan udah dikasih kepastian, jangan kau logikakan lagi karya keselamatan Bang, itu. bukan, Itulah Bang. kami di Kristen Bang itu. Talam, Gini, Bang Talam. sebentar dulu. Dia ini Bang Talam, ciri-ciri orang tidak mau taat. Ya. Kalau Ciri-ciri menjudge orang yang tidak mau begitu dong, taat Bang. terhadap apa yang dia percaya, begini. Kamu percaya? Oh saya percaya, tapi saya tidak mau taat. Inilah orangnya. Ciri-ciri orang yang percaya tapi tidak taat terhadap apa yang dia percayakan. Itu bukan orang percaya. Jauh daripada kalimat percaya. Paham nggak Adam? Kamu jangan pura-pura ketawa. Saya Ya, paham seolah-olah maksudnya, makanya saya mau tanya Seolah-olah ke Bang ketika kamu Pendi. ketawa, kamu menunjukkan bahwa kamu pintar. Padahal tidak. Enggak, bukan masalah Saya berpikir pintar-pintaran. ketika kamu naik tadi, kamu mau meluruskan apa Iya. yang salah tadi. Ternyata lari juga kemari. Lari Iya, mengenai ayat yang Coba, pertama kita bahas. jangan- Tapi is jangan- okay.
Udah silakan. Dengan Silakan Bang Talam. ini saya nggak dikasih kesempatan, bagaimana nih? Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Ya udah ngomong aja Bang, ngomong aja. Ngomong aja. Kami diam, kami Siu, diam. Bang, siu, Bang, siu. Ngomong. Saya tanya Bang Siu, Pendi ya, siu. biar maksudnya secara langsung ini. Bang Pendi kan percaya kepada Yesus ya. Halo Bang Pendi. Ya, lanjutlah Bang, lanjutlah. Enggak dijawab dulu lah, kan percaya nggak sama Percaya, Yesus? betul. Jawabannya itu udah pastilah percaya. Kok Abang-abangku di sini semua percaya kepada Yesus. Berarti kan udah selamat tuh, ya kan? Begitukah? Lanjut aja Bang, biar enak Bang. Jadi jangan kayak bocil oke. itu, jangan Pertanyaannya kayak anak ke kecil. Bang Jelaskan Pendi. saja. Oke, tanya ke Bang Pendi saya nih. Bang Pendi pernah nggak berbuat dosa selama dalam kekristenannya? Selama beriman kepada Yesus? Pernah nggak berbuat dosa? Udah, lanjut. Nggak dijawab. Ya udahlah, kalau memang udah nggak fair begini, saya diturunkan aja. Siapa Sudah. Oke, saya jawab. Kamu baca Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Jangan, jawabannya kan saya tanya tadi, pernah nggak kalian ini berbuat dosa gitu selama beriman kepada Yesus? Iya, sudah, jawabannya sudah ada di sana, Pak. Janganlah diarahkan saya ke ayat-ayat itu, jawab dulu yang itu. Aduh. Nih, oke, saya jawab. Ya. Pernah Lalu itu ya. sebentar, jangan kamu pisahkan. Lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 begini. Ya. Ya. Silakan. Barang siapa percaya kepadanya, tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Paham? Ya, berarti kan terbantah yang Bang Pendi bilang bahwa ketika beriman udah pasti nggak buat dosa. Berarti buat dosa juga dong, ya kan? Di mana dibilang sudah pasti berbuat dosa? Secara harafiah. Aduh, ampun. Kan tadi dibilang kalau kamu taat, pasti kamu melakukan apa yang diperintahkan. Iya. Terus Betul kenapa tidak? nggak melaksanakan yang diperintahkan, Bang Nabirong? Nah, itu melaksanakan yang diperintahkan. Tetapi apakah manusia tetap punya celah untuk itu? Punya. Nah, itu Manusia bukan sempurna, Pak. sama juga. Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul 10, Di Islam dikatakan pun ada begitu. pengampunan. Bedanya di kamu sudah bertobat, kamu masih mudah-mudahan. Ya, sudah sungguh-sungguh kamu bertobat, kamu masih mudah-mudahan. Ayat yang saya bacakan tadi sudah jelas sekali. Kamu bertobat, kamu bertobat pertama, beriman, melakukan amal, mengerjakan kebaikan. Apa kata Allah? Tadi Bang Apa Pendi kata Allah? bilang kan, Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. kalau udah percaya Yesus, beriman Yesus, ada Botol berusaha kali. menjaga, nggak akan ngeri melakukan kali. dosa. Terus Bang Gini, Nabirong bilang dia berdosa juga rupanya. Gini dalam bang, Kristennya. gini bang. Apa yang Yesus katakan? Kalau kita percaya kepadanya, pastinya kita taat. Ya. Kalau kita tidak taat, artinya kita sudah tidak percaya kepada Yesus. Itu intinya. Nah itu, ketika Bang Nabirong berbuat dosa, apa Bang Nabirong waktu itu nggak beriman sama Yesus? Bagaimana? Bro, Atau gini kamu aja, dengar gini nih, aja, kamu baca Bang ini, Nabirong. coba kamu baca ini. Inilah beda iman imanku dan imanmu. Coba kamu baca. Apa itu? Kamu jangan ketawa. Ya, Saya tidak suka bicara dengan iman, jangan ketawa. Ini bicara kepastian keselamatan, bukannya kamu sudah selamat. sama. Ya. Coba kamu baca ini. Ya, fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Artinya? Artinya, ya itu intinya kan barang siapa yang bertaubat dan beriman ya. Aja jangan intinya, baca aja sesuai yang tertulis. Jangan intinya kok menafsir sendiri. Baca dulu biar semua paham. Kali aja kami nanti Itu lebih terlalu enak kecil kami itu tulisannya. tersentuh. Makanya saya baca intinya aja. Maksudnya saya paham. Mantaba wa amana wa amila solihah. Barang siapa yang bertobat, ya kan, beriman. Ini dikatakan bahwa fa'asa itu kan, ada kata-kata semoga kan. Mudah-mudahan. Bro, kamu baca saja. Apa sih yang saya suruh? Kok disuruh saya harus kayak gitu? Saya Ini kan ayat kitabmu ini. Oke, saya paham maksudnya. Apa yang mau dijelaskan dari ayat itu? Coba.
Disuruh baca pun ini malah tak. Iya, Era, kau Udah disuruh baca paham bahasa itu. Arab, kau tadi udah baca. Maksudnya, Iya. ketika kau mengartikan itu, berartikan juga apa terjemahannya. Biar Iya. semua orang paham, jangan kau tafsir sendiri. Apa Itu kau lebih kalau hebat masalah untuk baca, daripada kalau apa? masalah Apa kau lebih baca, hebat daripada yang menulis Quran itu? Kau lebih hebat daripada yang menulis Quran. Nggak paham apa-apa kau, anak kecil kau ternyata Ngeri memang. kali. Percaya itu pasti dia belajar taat dong. Bro, makanya aduh, mudah-mudahan parah. Muter-muter di situ, aduh ampun dah. Kalau lu udah tidak taat, artinya lu sudah tidak percaya gitu loh. Iya. Kalau lu benar percaya, lu pastinya